Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan merenungkan firman-Nya. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita pujikan satu lagu, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang menawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari yang cerah ini Tuhan membimbing setiap kami untuk dapat bangun di dalam keadaan tubuh yang segar. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu kami juga percaya bahwa ketika kami dipercayakan hidup oleh Tuhan, kami juga diberikan panggilan untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Saat ini firman Tuhan akan menolong setiap kami untuk dapat melangkah di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami mau untuk membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pelita bagi kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahannya agar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, masih dalam kerangka bulan keluarga. Nah, saya memberi judul firman Tuhan hari ini dengan tema jaga mulut. Kita akan baca dari kitab Matius 15 ayat 17 sampai ke 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saya ulangi ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika kecil saya suka minum jamu. Wah, ada banyak sekali jamu, tapi yang menjadi favorit saya adalah jamu beras kencur. Ada juga jamu-jamu lain, tapi saya paling favorit itu jamu beras kencur. Jamu hari ini kita ketahui jarang diminum oleh orang. Padahal jamu itu menyehatkan setiap orang. Hari ini saya tidak akan banyak membahas soal jamu yang adalah minuman, tapi jamu yang lain, yaitu jaga mulut. Ya, saya rasa jamu yang ini, yang jaga mulut, itu lebih menyehatkan daripada jamu-jamu minuman yang biasa kita minum. Kenapa? Karena orang bisa saja fisiknya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Karena tersinggung dengan perkataan orang lain, karena sakit hati dengan perkataan orang lain. Justru ketika orang tidak bisa mengendalikan hatinya, atau bahkan juga mengendalikan mulutnya, itu bisa menjadi sebuah penyakit. Nah, makanya firman Tuhan hari ini dalam kerangka bulan keluarga, saya merasa kita untuk penting membahas soal jaga mulut, apalagi dalam konteks keluarga, hidup berkeluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal jamu, jaga mulut, ada dua dimensi. Nah, jaga mulut yang pertama adalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Wah, kalau misalnya kita datang ke kondangan ya, biasanya ada banyak sekali makanan. Mungkin kalau situasi PPKM seperti ini tidak banyak makanan karena kerdusan ya, masuk dalam sebuah box gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat kondangan-kondangan di tahun-tahun sebelumnya, wah banyak sekali ada makanan B2 gitu ya yang biasanya jadi favorit, lalu ada kambing guling dan lain sebagainya. Itu yang biasanya banyak sekali didatangi oleh para undangan. Nah, kadangkala kita lupa untuk menjaga mulut kita. Ya, segala makanan dimasukkan ke dalam mulut kita. Lalu kita konsumsi semuanya. Pulang-pulang, waduh, kolesterol jadi makin bertambah. Sakit, apalagi bisa pokoknya jadi stroke dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita untuk menjaga apa yang masuk ke dalam mulut. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus ada lagi yang paling penting, dan ada yang lebih penting dari hanya sekedar apa yang masuk ke dalam mulut kita, yaitu apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, pertanyaannya buat kita semua dalam hidup berkeluarga, seberapa sering sih kita sakit hati ketika mendengarkan orang yang kita cintai menyakiti hati kita karena perkataan-perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya. Saya pernah mendengar satu cerita dari dosen saya. Ketika dia berkhotbah, ceritanya datang berkhotbah di luar kota, lalu dia harus naik becak ke gereja yang dia tuju. Nah, terjadilah tawar-menawar harga di sana. Nah, apa yang terjadi ketika dosen saya menawar harga yang sangat rendah? Wah, si tukang beca itu langsung
tidak terima. Lalu, oh dasar pelit, kebangetan, dan lain sebagainya. Sakit hati? Tentu dosen saya sangat sakit hati ketika mendengar itu. Tapi lalu dosen saya memberikan cerita lain. Ketika dalam sebuah keluarga, anaknya suatu ketika mengata-ngatai si bapaknya ini, dosen saya. Buat dosen saya, ternyata ketika dikata-katai oleh orang yang dicintai atau bahkan orang terdekat kita, itu lebih sakit daripada dikata-katai oleh orang yang tidak kita kenal. Pertanyaannya, seberapa sering kita sakit hati oleh karena perkataan anggota keluarga kita, atau perkataan orang yang kita cintai, atau perkataan orang yang kita kenal sangat dekat? Kalau saya bicara soal keluarga, tentu bukan hanya keluarga inti ya, tapi bisa saja meluas di keluarga besar, keluarga di gereja GKI Gatot Subroto Purwokerto. Nah, pertanyaan selanjutnya bukan cuman seberapa sering kita mendengar kata-kata yang menyakitkan, tapi mari kita berefleksi. Seberapa sering juga kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain? Seberapa sering kita mengatakan hal-hal yang penuh dengan ancaman, tekanan, provokasi, ya, istilah mudanya kompor, begitu ya. Lalu mengatakan hal-hal yang menjelek-jelekan atau bahkan tidak membangun anggota keluarga kita. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus oleh Yesus Kristus, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang paling penting, tapi justru apa yang keluar dari mulut kita itulah yang penting. Karena apa yang keluar dari mulut kita yang menyakiti hati orang, justru itulah yang menajiskan orang itu. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena begini, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, pastilah kata-kata itu terlebih dahulu diolah di dalam pikiran dan hati kita. Seorang yang pikirannya, kata-katanya buruk, pastilah pikiran dan hatinya juga buruk, tidak bersih. Nah, sama seperti orang-orang Farisi yang saat itu mengejek para murid tentang bagaimana cara mereka makan apa yang masuk ke dalam mulut. Yesus Kristus ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa justru apa yang keluar dari mulut kita sangat-sangat berbahaya. Ya, orang bisa makan sembarangan lalu sakit fisiknya. Mungkin itu berbahaya. Tapi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang jahat kepada orang itu, belum tentu orang itu bisa mengampuni kita. Kita bisa mengatakan itu sekali, 2 kali, atau dalam hal bercanda. Tapi buat orang itu mungkin kata-kata itu sangat berarti buat dia. Sehingga ketika dia mendengarkan kata-kata itu, ia menjadi sakit hati. Bahkan bukan hanya setahun, 2 tahun, bisa berhari-hari, bertahun-tahun ia menjadi sakit hati. Kita melihat ada berbagai macam berita di televisi. Dan bukan hanya berita 1-2 saja, tapi banyak berita juga yang mengatakan bahwa para pembunuh atau pelaku kekerasan tak jarang melakukan aksi kekerasan atau aksi kriminalnya karena dimulai dari perkataan yang dilontarkan oleh si korban terhadap pelaku. Kata-kata yang misalnya kita tahu di dalam sebuah rumah tangga. Gimana sih Pak, kok gak becus, bawa uang sebegini banyak, gak bisa. Kami ini kelaparan di rumah, butuh makan dan lain sebagainya. Bukannya seorang istri mendukung suami untuk bekerja lebih keras, menolong ia untuk bisa lebih bebas, lebih bahagia, lebih senang, tapi justru sang istri mengatakan perkataan yang buruk. Begitu juga seorang suami. Apa yang dikatakan kepada istri? Mama,
Seharian kok dandanannya cuman pakai daster, nggak cantik seperti dulu. Wah, padahal kalau dalam hidup berumah tangga, seorang istri pasti sudah banyak sekali mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jangankan untuk berdandan atau merawat diri, susah sekali rasanya untuk seorang istri merawat diri karena harus merawat suami dan juga anak-anak. Anak-anak juga sudah berusaha keras dalam mengerjakan, belajar, lalu mengerjakan PR-PR dan lain sebagainya. Tapi ketika nilainya jelek, apa yang biasanya orang tua katakan? Gimana sih? Nggak seperti anak tetangga itu, sukses, nilainya bagus, dan lain sebagainya. Tapi justru kita tidak mendukung anak kita untuk bisa belajar lebih keras lagi. Kita melontarkan kata-kata yang buruk, memang kamu anak bodoh ya, jadi kamu nggak bisa seperti anak tetangga yang itu, dan lain sebagainya. Ada banyak perkataan-perkataan yang sangat menyakiti di dalam keluarga kita. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama menjaga mulut kita. Jamu. Kalau jamu esensinya menyehatkan, maka jaga mulut itu juga menyehatkan. Bukan untuk menyehatkan kita saja, tapi juga menyehatkan kehidupan berkeluarga kita, menyehatkan kehidupan bergereja kita, bahkan juga menyehatkan kehidupan bermasyarakat kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan firman Tuhan, bukan hanya memperkatakannya saja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sulit sekali bagi kami untuk memperkatakan sebuah perkataan yang baik, yang membangun, terutama di dalam lingkup keluarga kami, karena kami merasa kami mengenal anggota keluarga kami, lalu kami tidak merasa perlu untuk menjaga setiap perkataan kami. Ampuni setiap kami ketika kami justru menjadi orang-orang yang membawa sakit bagi hati orang-orang yang kami kasihi, membawa sakit bagi jiwa orang-orang yang kami cintai. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bukan hanya untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kami, tapi juga apa yang kami keluarkan, karena itulah yang berasal daripada hati kami. Tolonglah setiap kami supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan. Bukan hanya terkhusus dalam bulan keluarga ini saja, tapi terus di dalam kehidupan berkeluarga kami sampai Tuhan memanggil kami. Kami rindu untuk mengerjakan panggilan sebagai orang-orang yang dapat membawa damai dimanapun kami berada melalui mulut kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beracara di setiap apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa ada berbagai macam ketidakadilan, tapi ada juga berbagai macam hal baik di dalam bangsa dan negara ini. Sungguhlah kami boleh bersyukur dan terus mengusahakan juga sebagai warga negara yang baik untuk mempertahankan hal-hal yang positif dan baik di dalam bangsa dan negara ini. Kami juga terus mendoakan dan tidak berputus asa bagi para pemerintah yang memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan menolong mereka agar dapat memperlakukan hal-hal yang jujur, bertanggung jawab dan adil. Dan kami berdoa supaya pemulihan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk beberapa bencana yang terjadi, baik itu gempa, banjir, yang akhir-akhir ini menjadi hal-hal yang mendukakan hati kami. Tolonglah supaya kami juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudari kekasih kami. Kami berdoa juga untuk GKI Gatot Subroto sebagai keluarga besar. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang ada di dalamnya. Biarlah kami dapat menjaga diri kami, menjaga mulut kami, supaya sungguh-sungguh
apa yang kami katakan berasal dari Tuhan, supaya kami dapat menguatkan persekutuan ini di dalam Tuhan, dan supaya Tuhan sendiri yang dapat menyatakan kemuliaan-Nya bagi GKI Gatot Subroto. Berdoa juga untuk para pelayan Tuhan yang mengusahakan pelayanannya dimanapun mereka berada, di dalam gereja maupun di luar, di tempat pekerjaannya masing-masing. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka dan memberikan hikmat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Gatot Subroto, keluarga-keluarga simpatisan, dan semua keluarga di dunia ini, supaya Tuhan sendiri yang memulihkan kami, keluarga-keluarga yang rapuh, supaya kami dapat terus mengusahakan yang terbaik, supaya keluarga kami yang mungkinnya hancur karena setiap perkataan, ucapan dapat pulih karena kasih Tuhan, dan karena kami juga mau untuk membuka diri berusaha bagi pemulihan keluarga kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, dan kiranya Tuhan beserta dengan kami, apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Kami percaya kami mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di doa pagi di hari-hari yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.